Halo rekan-rekan mahasiswa farmasi, perkenalkan nama saya Anissa Fahira dari kelas 1A NIM PO713902500025. Nah, selamat datang di tutorial analisis data. Sebagai calon tenaga teknis kefarmasian atau apoteker, kita tidak hanya dituntut mahir dalam meracik obat, tetapi juga harus mampu mengevaluasi program kesehatan secara ilmiah. Salah satu metode yang paling sering digunakan dalam penelitian farmasi komunitas adalah uji Piret Sample T-Test. Apa itu uji Piret Sample T-Test? Secara sederhana, uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data yang saling berhubungan pada satu subjek yang sama. Contoh paling nyata adalah saat kita memberikan edukasi. Kita ingin tahu apakah pengetahuan pasien sebelum diberikan konseling oleh farmasis berbeda jauh dengan pengetahuan mereka setelah diberikan konseling. Jika perbedaannya signifikan, maka edukasi kita berhasil. Dalam video ini, judul penelitian kita adalah analisis efektivitas penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan swamedikasi batuk pada Kader Posyandu di sebuah desa yang kita sebut sebagai desa X. Mengapa swamedikasi batuk? Karena masih banyak masyarakat yang salah dalam memilih obat batuk secara mandiri. Kita ingin Kader Posyandu menjadi perpanjangan tangan farmasis. Hipotesis penelitian kita yaitu yang pertama ada H0 atau hipotesis 0. Tidak ada perbedaan rata-rata skor pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan. Artinya, penyuluhan kita tidak membawa dampak nyata atau bisa dikatakan tidak efektif. Sedangkan HA atau hipotesis alternatif itu artinya ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah penyuluhan. Artinya penyuluhan kita sukses meningkatkan pengetahuan pada Kader Posyandu atau dapat dikatakan penyuluhan itu efektif. Nah, teman-teman bisa lihat di layar laptop saya ini adalah simulasi data dari 15 responden. Di sini ada kolom pretest dan posttest. Skor berkisar antara 0 sampai 100. Perhatikan responden nomor 1 awalnya mendapat nilai 55, namun setelah edukasi itu naik menjadi 85. Secara kasat mata ada peningkatan, tapi apakah peningkatan ini diakui secara statistik? Mari kita buktikan di SPSS. Nah, baik, kita buka software SPSS-nya. Di sini kita akan melakukan langkah-langkah uji Piret Sample T-Test-nya. Langkah pertama yaitu input data. Kita masukkan 15 data, baik data pretest maupun posttest. Yang pertama yaitu kita masukkan kolom pertama yaitu kolom pretest. Kita copy. Lalu kita pindahkan ke SPSS. Untuk pretest sudah saya pindahkan. Lalu pada kolom kedua kita masukkan data posttest. Dan kita pindahkan ke SPSS. Nah, di sini semua data sudah saya pindahkan. Dan pastikan urutannya benar ya. Karena responden 1 pretestnya harus berpasangan dengan posttestnya. Jadi baik semua responden antara pretest dan posttestnya harus berurutan atau berpasangan. Nah, jika sudah, di sini teman-teman bisa lihat untuk nama kolomnya itu var 001 dan var 002 ini tidak sesuai dengan label atau nama kolom di data kita, maka kita ubah dengan cara mengklik variabel view. Nah, di sini sebagaimana kita tahu var 001 merupakan kolom pretest. Di sini saya kasih nama pre saja dulu. Var 002 yaitu post. Nah, di sini kita pastikan datanya type-nya itu numerik ya.
Lalu desimalnya di sini saya ubah semuanya menjadi 0 karena saya mau sesuai dengan data yang sudah saya buat, yaitu di sini angka-angkanya terlihat tidak ada desimal di belakangnya. Lalu di label saya tulis lengkapnya, yaitu pretest. Lalu untuk kolom kedua posttest. Nah, lalu kita pastikan di sini yaitu measure-nya yaitu scale ya pada kedua kolom. Kenapa scale? Karena scale ini adalah data angka skor. Nah, jika sudah, kita kembali ke variabel ke data view. Nah, sebelum kita masuk ke yang namanya uji Pirate Sample T-Test, kita perlu melakukan yang namanya uji normalitas. Nah, berikut adalah langkah-langkah dari uji normalitas. Kenapa kita harus melakukan yang namanya uji normalitas? Uji normalitas adalah salah satu syarat untuk uji statistik parametrik, di mana uji Pirate Sample T-Test itu merupakan statistik parametrik. Syarat untuk lanjut ke uji Pirate Sample T-Test yaitu data harus berdistribusi normal. Dan cara kita tahu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak yaitu melalui uji normalitas. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, kita klik Analyze, lalu kita pilih Descriptive Statistik, lalu kita pilih Explore. Bentar. Explore. Nah, lalu kita pindahkan kolom atau label ini ke dependent list. Kita pindahkan keduanya. Lalu kita klik plots. Di sini kita centang normality plot with test. Lalu kita continue dan kita klik OK. Nah, di sini merupakan outputnya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah tabel test of normality. Di sini udah saya salin. Nah, sebelum kita mengambil keputusan dalam test of normality ini, ada yang namanya dasar pengambilan keputusannya, dimana jika nilai signifikan itu lebih kecil daripada 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Namun jika signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Nah, sebagaimana kita lihat di sini, signifikan untuk pretest sebesar 0,581 dan posttest sebesar 0,575. Nah, karena kedua nilai tersebut lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua baik data pretest maupun posttest itu berdistribusi normal. Dengan demikian telah memenuhi syarat untuk lanjut ke uji Pirate Sample T-Test. Karena kita sudah tahu tadi bahwa data kita ini berdistribusi normal, maka kita bisa lanjut ke uji intinya, yaitu uji Pirate Sample T-Test-nya. Bagaimana caranya? Yaitu di sini dikatakan yang pertama klik Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu pilih Pirate Sample T-Test. Kita akan coba. Kita pilih Pirate Sample T-Test. Nah, lalu di sini kita masukkan variabel pretest. Sebentar, kita reset dulu. Nah, yaitu kita masukkan variabel pretestnya ke kolom sebelah kanan, variabel, dan posttestnya pada variabel kedua. Nah, jika sudah, kita bisa klik OK untuk melihat outputnya. Nah, sebentar. Ini merupakan outputnya, ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel Pirate Sample Statistik. Sebentar. Nah, yang pertama yaitu tabel Pirate Sample Statistik. Ini tabel pertama ini merupakan deskriptif statistik dari pretest dan posttest kita tadi. Nah, bisa kita lihat di sini
Rata-rata untuk pretest yaitu 57,67 dan posttest sekitar 81,67. Di sini terjadi kenaikan poin antara pretest dan posttest yaitu sebesar 24 poin. Nah, ini bukti awal kesuksesan dari penyuluhan kita, yaitu meningkatkan pengetahuan meningkatkan pengetahuan kader posyandu di kader posyandu di desa X. Nah, di sini ada N yaitu 15, sama-sama 15 karena jumlah responden kita tadi yaitu 15, dan ada standar deviation dan standar error mean-nya. Nah, lalu ada tabel kedua yaitu Pirate Sample Correlation. Ini merupakan tabel yang menjelaskan hubungan antara pretest dan posttest kita tadi. Di sini correlation-nya yaitu sebesar 0,873 dan signifikannya sebesar 0,000. Artinya ada hubungan yang sangat kuat dan searah antara pretest dan posttest kita. Nah, ini merupakan tabel penting dari output uji Pirate Sample t-test-nya. Sebentar. Sebelum kita mengambil keputusan pada uji Pirate Sample t-test ini, ada yang namanya dasar pengambilan keputusan. Sebentar. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi itu jika nilai signifikasi two-tailed-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan signifikan. Namun jika nilai signifikan two-tailed-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan signifikan. Nah, di sini bisa kita lihat, sebentar saya sudah salin di sini. Untuk nilai sig to tail dari output kita tadi yaitu besar 0,000. Nah, karena 0,00 ini itu lebih kecil dari 0,05, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat kita simpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara tabel awal yaitu pretest dan posttest itu terjadi perbedaan, ada perbedaan bahwa artinya terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan, yaitu berupa pemberian penyuluhan swamedikasi batuk kepada responden. Berdasarkan seluruh rangkaian analisis data yang telah dilakukan menggunakan uji Pirate Sample t-test, dapat ditarik sebuah kesimpulan akhir yang komprehensif. Secara statistik, kita melihat adanya perbedaan tingkat pengetahuan yang nyata dan signifikan antara sebelum dan sesudah responden diberikan intervensi penyuluhan. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan skor rata-rata sebesar 24 poin, yaitu dari 57,67 meningkat menjadi 81,67 pada saat posttest. Fakta ini didukung secara kuat oleh perolehan nilai signifikansi two-tailed sebesar 0,000 yang secara otomatis berada jauh di bawah nilai ambang batas standar 0,05. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Hasil pengujian ini membuktikan secara ilmiah bahwa pemberian penyuluhan swamedikasi batuk terbukti sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman kognitif para kader posyandu di desa X. Hasil penelitian ini memberikan gambaran nyata bagi kita semua bahwa peran tenaga kefarmasian dalam memberikan edukasi langsung kepada masyarakat memiliki dampak yang sangat positif. Melalui data statistik ini, kita telah membuktikan secara valid bahwa intervensi yang tepat mampu meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Demikianlah tutorial pengolahan data uji Pirate Sample t-test yang dimulai dari proses input data hingga interpretasi hasil akhir. Semoga langkah-langkah yang saya bagikan ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.